Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Gengsi Piala Dunia turun kalau digelar 2 tahun sekali. Ide untuk menggelar Piala Dunia tiap 2 tahun sekali dilontarkan Arsene Wenger. Presiden UEFA Alexander Ceferin menolak ide tersebut. Menurutnya, Piala Dunia punya gengsinya saat ini karena digelar jarang-jarang. Kami rasa permata Piala Dunia punya nilainya karena gelarannya yang langka. Menggelarnya tiap 2 tahun akan mengarahkannya ke turunnya legitimasi dan menipiskan makna Piala Dunia itu sendiri. Ungkapnya dikutip Sky Sport. FIFA rilis pernyataan terkait laga Brazil versus Argentina yang berakhir gaduh. Laga kualifikasi Piala Dunia 2022 antara dua negara papan atas Brazil melawan Argentina tidak berakhir dengan baik. Pertandingan harus dihentikan karena adanya masalah terkait protokol kesehatan. FIFA pun akhirnya angkat bicara terkait permasalahan ini. Mereka mengaku akan menganalisis kasusnya terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman kepada pihak pelanggar. Selama FIFA mempelajari kasus yang terjadi, kedua negara akan menjalani persiapan untuk pertandingan berikutnya. Frank Ribery lanjutkan karir bersama Salernitana. Frank Ribery telah mendapatkan klub baru untuk musim 2021-2022. Ribery resmi menjadi pemain baru klub promosi Serie A Salernitana. Pesepak bola berusia 38 tahun itu bergabung Salernitana setelah 2 musim berkostum Fiorentina. Ribery menaikkan kontrak selama setahun sampai musim panas 2022. Ia menerima gaji bersih sebesar 1,5 juta euro atau setara 25,3 miliar rupiah. Lukaku cedera di timnas, Chelsea harap-harap cemas. Lukaku selalu tampil dalam 2 pertandingan terakhir Belgia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Striker berusia 28 tahun itu jadi andalan Roberto Martinez di lini serang The Red Devils dan berhasil mencetak 3 gol. Di pertandingan terakhir melawan Ceko, Lukaku mendapat kartu kuning. Dia pun tidak bisa tampil di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 berikutnya melawan Belarusia. Itu berarti Lukaku bisa kembali ke Chelsea lebih cepat. Namun Lukaku akan lebih dulu menjalani pemindaian pada pahanya yang bermasalah. Januari nanti, Liverpool akan coba angkut gelandang Valencia. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan akan mencoba mengangkut gelandang Valencia Carlos Soler pada bulan Januari 2021 nanti. Carlos Soler adalah pemain yang berharga di skuad Valencia. Oleh sebab itu, ia memiliki klausul rilis sebesar 150 juta euro. Akan tetapi Valencia sekarang disebut berada dalam kondisi finansial yang kurang ideal. Jadi mereka harus melepas beberapa pemainnya demi menyeimbangkan neraca keuangannya. Ini sangat menguntungkan bagi Liverpool dan dengan demikian mereka bisa memboyong Soler dengan harga diskon. Aguero angkat bicara soal penolakan nomor 10 warisan Lionel Messi. Banyak yang beranggapan bahwa nomor 10 peninggalan Lionel Messi di Barcelona harusnya diberikan kepada Sergio Aguero. Namun pria berdarah Argentina tersebut menolaknya. Bukannya saya tidak mau, tetapi ini untuk menghormati Messi, katanya kepada streamer Twitch, Ibai Llanos. Pada akhirnya, nomor sakral tersebut diberikan kepada jebolan Akademi Barcelona lainnya, Ansu Fati. Bisa dibilang ini pilihan yang cukup logis, sebab Fati merupakan salah satu jebolan yang paling menjanjikan di era sekarang. Curi start, Barcelona segera gelar diskusi transfer Dani Olmo. Rumor ketertarikan Barcelona terhadap Dani Olmo nampaknya bukan isapan jempol belaka. El Blaugrana dilaporkan akan segera menggelar pertemuan dengan RB Leipzig untuk membahas transfer ini.
Ada penyebab mengapa Barcelona ingin memulai lebih awal negosiasi ini, karena yang pertama, mereka takut Olmo jatuh ke pelukan klub lain. Yang kedua, dana Barcelona cukup terbatas sehingga mereka perlu untuk mencari kata sepakat dengan Leipzig terkait transfer Olmo. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona menargetkan Olmo bergabung dengan tim mereka di musim panas tahun 2022. Castillejo kini di ambang pintu keluar Milan. Winger AC Milan Samuel Castillejo kini berada di ambang pintu keluar dari San Siro setelah klub asal Rusia CSKA Moskow berniat meminjamnya pada musim 2021-2022 ini. Namun niatan CSKA terhalang oleh masalah keuangan, sebab Milan disebut ingin melepas Castillejo hanya jika mereka membayar biaya peminjaman sebesar 1 juta euro. CSKA kemudian disebut keberatan dengan permintaan Rossoneri tersebut. CSKA Moskow dikabarkan tidak tertarik untuk merogoh kocek sebanyak itu, mereka lantas disebut siap untuk tawar-menawar dengan Milan. Demi datangkan Kessie, Tottenham siap goda Milan dengan proposal tukar guling. Frank Kessie kini sedang dimonitor oleh Tottenham. Klub yang bermarkas di London itu nampaknya benar-benar serius ingin memboyong Kessie. Mereka sebelumnya disebut akan berusaha membujuk pemain 24 tahun itu agar tak memperbarui kontrak baru. Jadi ia bisa direkrut Tottenham secara gratis. Akan tetapi kini Spurs disebut berubah pikiran. Mereka disebut siap menawarkan proposal tukar guling agar bisa memboyong Kessie. Spurs disebut bakal menawarkan Tanguy Ndombele pada Milan. Kabar ini dihembuskan oleh Calcio Mercato. Spurs disebut akan melepas penawaran tersebut kepada Milan pada bulan Januari 2022 nanti. Geliat transfer Inter Milan datangkan 4 bintang termasuk Insigne musim depan. Klub raksasa Liga Italia Inter Milan langsung tunjukkan geliat di bursa transfer dengan berusaha datangkan 4 pemain bintang termasuk Lorenzo Insigne musim depan. Inter Milan akan mengejar transfer gratis pada musim panas mendatang karena mereka ingin memperkuat skuad mereka sambil memperhatikan batasan anggaran. 4 pemain yang jadi target Inter Milan antara lain Andre Onana dan Lorenzo Insigne serta pemain dari Bundesliga Jerman seperti Matthias Ginter dan Corentin Tolisso. Keempat pemain tersebut telah memasuki akhir kontrak dengan klub masing-masing dan manajemen Inter Milan sudah mulai bergerak lakukan pembicaraan saat ini. Serginho Dest dihantam cedera, Barcelona alami krisis bek kanan. Barcelona mengalami krisis bek kanan setelah Serginho Dest dihantam cedera saat membela timnas Amerika Serikat di jeda internasional. Dilansir dari Marca, Serginho Dest mengalami cedera pergelangan kaki ketika membela timnas Amerika Serikat melawan timnas Kanada pada kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Utara Minggu 5 September. Adapun untuk mengetahui seberapa parah cedera Dest, perlu dilakukan serangkaian pemeriksaan. Cedera yang dialami oleh bek berusia 20 tahun tersebut jelas merugikan Barcelona. Pasalnya, dengan cedera ankle yang diterima Dest, praktis Barcelona tidak memiliki pemain berposisi asli sebagai bek kanan. Son Heung-min janji lebih egois dalam kualifikasi Piala Dunia. Kapten Timnas Korea Selatan Son Heung-min menyatakan akan lebih banyak mengambil peluang menembak ketimbang memberikan assist kepada rekan-rekan satu timnya setelah mereka ditahan imbang 0-0 oleh Irak pada kualifikasi Piala Dunia pekan lalu di Seoul. Saya memahami kritik bahwa saya tidak cukup mengambil tendangan dan saya harus mengatasi itu, kata Son seperti dikutip Reuters. Saya akan berusaha untuk lebih egois lagi dalam soal itu. Kadang-kadang ada hal yang tak berjalan seperti yang saya inginkan, namun saya akan terus memperbaikinya. Lanjutnya, Mohamed Salah belum tekan kontrak baru, Real Madrid dan PSG ambil ancang-ancang. Liverpool menemui masalah untuk memperpanjang kontrak Salah. Diberitakan sebelumnya Salah menginginkan gaji tinggi dalam kontrak barunya. Gaji yang diminta Mo Salah dalam kontrak barunya sebesar 500.000 pound sterling atau sekitar 8,4 miliar rupiah per pekan. Di mana saat ini Salah mendapatkan gaji sebesar 200.000 pound sterling atau setara 3,3 miliar rupiah per pekan.
Kubu The Reds sendiri dikabarkan belum bersedia untuk memenuhi permintaan pemain berusia 29 tahun hingga saat ini. Dilansir dari Mirror, Real Madrid dan PSG merupakan dua tim yang meminati Salah. Dua klub tersebut mengambil ancang-ancang memberikan tawaran jika Salah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Liverpool. Ronaldo larang ibunda saksikan dirinya debut di MU. Debut Cristiano Ronaldo di Manchester United sangat dinantikan dan akan menarik jutaan penonton pada akhir pekan ini. Tetapi Bunda Ronaldo sendiri mungkin tidak termasuk di antara mereka yang sangat menantikan momen ini. Dolores menurut putranya terlalu gugup menonton superstars bermain, bahkan pingsan 2 kali. Sekarang dia tidak diizinkan untuk menonton pertandingan besar. Saya berkata, dengar, saya tidak punya ayah lagi. Saya tidak ingin kehilangan ibu saya juga, kata Ronaldo. Jadi dia tidak akan menonton perempat final, semifinal, atau final atau laga penting lain. Dia menjadi sangat gugup. Saya tidak mengerti mengapa. Itu sebabnya dia tidak diizinkan sekarang ini untuk menonton pertandingan besar. Lanjut Ronaldo. MU wajibkan penonton di Old Trafford bersertifikat vaksin COVID-19. Manchester United mengungkapkan bahwa penonton yang datang ke Old Trafford harus bersiap memeriksakan status COVID-19 yang akan diterapkan mulai pertandingan melawan Newcastle United Sabtu pekan ini. Penonton berusia di atas 18 tahun harus menunjukkan telah divaksinasi lengkap atau menunjukkan hasil negatif pada PCR COVID-19 atau tes sejenis dalam waktu 48 jam sebelum kick-off. Langkah itu dilakukan setelah pemerintah Inggris mengindikasikan bahwa pemeriksaan sertifikat vaksin COVID-19 kemungkinan bakal diwajibkan terhadap mereka yang menghadiri event-event besar mulai 1 Oktober. Pedas, legenda Belanda sebut Van de Beek memang tak cukup bagus. Donny van de Beek masih kesulitan mendapatkan tempat di Manchester United. Penyerang legendaris Belanda Marco van Basten menyebut Van de Beek tak sebagus itu. Permainannya di Belanda tak bisa jadi ukuran, apalagi jika mengingat ia dikaitkan dengan MU dan Real Madrid sebelum meninggalkan Ajax. Itu benar-benar bukan pilihan-pilihan yang cerdas. Kalau Anda bilang pernah berbicara dengan Real Madrid lalu pergi ke Manchester United, Anda bertaruh terlalu besar, ujar Van Basten. Van de Beek tidak sebagus itu. Bermain sebagai nomor 10 di Ajax itu jauh lebih mudah ketimbang di Spanyol atau Inggris. Di Belanda Anda mendapatkan banyak bantuan. Anda mendapatkan kesempatan, tetapi situasinya tak seperti itu di luar negeri, imbuh Van Basten. Daniel James memang tidak masuk standar Manchester United. Daniel James jadi salah satu pemain yang harus dikorbankan Manchester United musim panas ini. Karirnya di Old Trafford berjalan singkat sehingga harus dilepas ke Leeds United. Transfer James ini juga dikomentari oleh Rio Ferdinand, legenda MU. Leeds United sudah sangat lama mengamati dia. Mereka sudah lama menginginkan pemain ini, kata Ferdinand. Dengar, James, menurut saya dia bukanlah standar MU, tetapi dia jelas masuk standar Premier League. Dan dengan gaya main Leeds, dia akan merepotkan beberapa tim. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!